Sudah kembali mencuat ya rencana untuk Indonesia akan menerapkan pembangkit nuklir begitu. Seperti apa? Betul. Mungkin Anda bisa menjelaskan rencananya bahkan di tahun 2030 Bapak ya. Seperti apa? Pemerintah menargetkan atau DEN di dalam revisi kebijakan energi nasional yang lagi direvisi saat ini menargetkan 2032. Sementara kami sendiri di Torkon yakin bahwasanya pada 2030, 31 the latest itu kita sudah bisa beroperasi komersial. Oke, baik. Tapi mungkin bisa digambarkan lebih lanjut begitu ya berkaitan dengan rencana ini lebih detail lagi elaborasinya terkait dengan pemilihan lokasi, kemudian juga nilai investasi seperti apa, dan juga mungkin target-target lebih lanjut along the way ataupun juga mekanismenya begitu hingga di tahun 2031 atau 2032 nanti ketika akan beroperasi. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan itu, saya perlu menjelaskan urgensinya ya, mengapa gitu ya. Ada beberapa hal karena berdasarkan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya pada kebijakan energi nasional yang saat ini masih berlaku, which is PP 79 2014, nuklir itu ditempatkan sebagai opsi terakhir. Ya. Namun demikian saat ini Dewan Energi Nasional bersama SDM karena mengingat kita perlu mencapai net zero emisi gitu ya di 2060 dan mempensiunkan batubara salah satu opsinya, maka nuklir itu tidak terhindari memang karena sederhana dari semua modeling yang dilakukan baik oleh SDM, PLN, Dewan Energi Nasional, tidak ada skenario yang tidak melibatkan nuklir gitu. Cuman berbeda angka-angkanya saja. Ya. Karena sederhana ketika kita menggantikan PLTU batubara yang sekarang lagi ramai ya dibicarakan di media, problemnya adalah PLTU batubara itu adalah sekarang tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita sebagai driver energi primer atau driver pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Ada tiga hal. Jadi untuk sebuah energi itu bisa menjadi tulang punggung atau driver, dia harus bisa beroperasi kapan saja, yaitu 24 jam atau yang disebut baseload. Yang kedua, dia harus bisa ditempatkan di mana saja atau mendekati beban. Dan yang ketiga adalah yang terpenting dia harus bisa murah dan terjangkau. Nah, ketiga aspek ini yang kalau bahasa sederhananya adalah energi primer gitu sederhananya. Nah, persoalannya sekarang kita menginginkan energi primer yang bersih. Nah, kalau kita memakai tiga ini ditambah bersih, maka opsinya hanya nuklir. Oke, baik. Kalau kita memakai kriteria ini. Nah, karena itulah pemerintah melalui revisi kebijakan energi nasional yang saat ini dalam proses dan katanya sedang harmonisasi dan ditargetkan diketok di tahun ini atau ditandatangani presiden di tahun ini, harapannya saya sih berharap sebelum Agustus sudah bisa lahir, nuklir itu masuk sebagai opsi yang masuk jadi bagian energi. Dan yang pertama itu ditargetkan tahun 32 sebagaimana tadi disampaikan, dengan target tahun 2060 sekitar 11%. Oke, baik. Tadi kan Anda sudah menyebutkan begitu kriteria dari energi nuklir sendiri seperti apa begitu sebagai pembangkit listrik. Dan ini adalah kriteria termasuk adalah dalam artian kelebihannya begitu. Kelebihannya betul. Tapi ketika kita berbicara mungkin timbang-timbang begitu ya kelebihan dan juga kekurangan dari energi nuklir ini sendiri seperti apa begitu. Kenapa akhirnya pertimbangan untuk kita menggunakan energi nuklir ini tampaknya lebih perlu dipertimbangkan ketimbang sumber energi lainnya? Sebenarnya salah satu concern yang selalu muncul di nuklir itu, jadi nuklir itu problemnya menurut saya adalah public perception ya, adalah PR. Jadi salah satu yang selalu menjadi concern itu adalah keselamatan ya, karena orang selalu ingat terhadap Chernobyl, Fukushima, ada filmnya dan lain-lain. Tapi ketika kita bicara keselamatan, tentunya kita juga harus bicara yaitu fakta ya, fakta dan data, bukan hanya katanya, persepsi di media dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara keselamatan, faktanya kita harus bicara kematian. Betul kan kalau kita bicara keselamatan. Faktanya adalah kematian per terawatt hour untuk nuklir itu adalah terendah. Itu bisa di Google, misalnya kita Google aja death per terawatt hour, maka angka nuklir itu adalah terendah. Itu udah termasuk dengan Fukushima dan Chernobyl. Dan Fukushima itu nggak ada yang meninggal kan, memang ada kecelakaan tapi nggak ada yang meninggal. Jadi kalau dia kematiannya terendah, maka sesungguhnya nggak ada kata lain yang bisa dikatakan dia yang paling aman sebenarnya. Cuman nuklir itu memiliki persoalan, yaitu persoalan persepsi publik
yang memang seolah-olah menakutkan, seolah-olah ya saya katakan. Nah itu adalah concernnya gitu ya. Tetapi saat ini juga pemerintah juga sudah memutuskan. Jadi seharusnya ketika pemerintah sudah memutuskan, kita nggak perlu lagi pro kontra tentang hal itu. Kita harus move on. Yang kita perlu ingat adalah bahwasanya nuklir ini sudah disampaikan oleh presiden pertama kita sejak tahun 52. Tahun 52. Soekarno itu mengatakan untuk Indonesia menjadi negara besar itu harus menguasai nuklir dan antariksa. Bahkan di dalam kalau nggak salah roadmap-nya Presiden Soekarno saat itu tahun 1972 Indonesia sudah punya PLTN pertama harusnya. Nah lalu juga berdasarkan kebijakan energi nasional yang pertama which is Perpres 5 2007 atau 2006 bahkan di dalam kebijakan energi yang pertama itu Indonesia di 2016 sudah memiliki PLTN pertama 2016. Namun demikian karena terjadi Fukushima maka itu akhirnya tertunda sampai sekarang. Jadi menurut saya PLTN is way overdue. Itu sudah seharusnya terjadi. Ya, apalagi kebutuhan juga akan terus meningkat, ya, kebutuhan energi akan terus meningkat, apalagi juga dalam fase transisi energi begitu, sehingga tadi sekali lagi memang sudah harus dipertimbangkan ya, bahkan tadi sudah harus dipertimbangkan. Bahkan kategorinya udah urgently needed. Urgently needed ya. Baik. Kemudian mungkin kita akan bahas lebih teknis lagi Pak Bob begitu berkaitan dengan kapasitas yang direncanakan sejauh ini sudah berapa besar begitu, kemudian dari sisi nilai investasi juga seperti apa dan mungkin fase-fase yang akan dilakukan begitu ya sebelum nanti beroperasi seperti apa? Jadi kita merencanakan membangun PLTN yang harapannya akan menjadi PLTN pertama yang saat ini juga kita sudah komunikasikan ke Dewan Energi Nasional, SDM dan mungkin tadi juga ada Pak Rahmat Kamiuddin juga Kementerian Marves. Ya, kita akan membangun ini 500 megawatt dengan investasi sekitar 17 triliun. Nah, bahkan kita juga saat ini baru saja minggu lalu menyelesaikan kick-off meeting bersama Dewan Energi Nasional untuk menyusun proposal yang akan kita ajukan kepada pemerintah untuk memayungi program ini. Nah, itu kita mudah-mudahan akan kita tempatkan itu di Bangka Belitung, di Provinsi Bangka Belitung dan tahun 2030 kita sudah bisa beroperasi. Dan kami yakin ini dapat menjadi suatu solusi praktis transisi energi, yaitu apa? Menggantikan PLTU batubara. Karena pertama kita memiliki kemampuan yang tinggi dari sisi kemampuan ya, kita dapat beroperasi hampir 90%. Daripada seluruh waktu gitu ya, jadi capacity faktornya. Lalu kita juga menargetkan harga jual ini bersaing dengan PLTU batubara di kisaran 6 sen kira-kira. Baik. Tadi pertama lokasi yang dipilih Bangka Belitung begitu, kenapa demikian? Dan tadi berkaitan dengan nilai investasinya adalah 17 triliun. Kurang lebih 17 triliun rupiah begitu untuk kapasitas adalah 500 megawatt. Ketika di-compare begitu nilai investasi dengan kapasitas yang didapat antara nuklir dengan mungkin sumber energi lainnya seperti apa Bapak? Jadi memang kalau kita bagi 17 triliun atau itu terhadap 500 megawatt kita dapat kurang lebih angkanya $2.500 per kW ya. Nah, $2.500 itu per kW memang angka yang di higher end dari PLTU batubara. Tapi itu karena kita ada development cost. Namun demikian yang kedua, ketiga dan seterusnya yang kita berharap juga dapat diimplementasi di Indonesia, cost kita itu cuma $1.000 per kW. Nah, kalau $1.000 per kW itu jauh lebih murah daripada PLTU batubara. PLTU batubara itu kan di sekitar $1.500 sampai $2.000 per kW, gitu ya. Jadi dengan target harga jual 6 sen pun itu udah mungkin PLN juga sangat tertarik karena kita bisa menggantikan PLTU itu at par, jadi setara gitu, nggak perlu tambahan investasi lainnya. Sementara kan sumber energi yang bergantung kepada cuaca itu kan perlu backup baterai, perlu transmisi, perlu segala macam ya. Jadi menurut saya adalah sebuah opsi yang secara ekonomis itu sangat menarik buat pemerintah maupun buat PLN. Baik, ini menarik nih. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Rahmat ya tadi berkaitan dengan ini seperti apa komparasinya begitu ya. Betul. Nah, tapi ketika kita melihat lagi tadi belum dijawab Bapak, lokasi yang dipilih adalah Bangka Belitung. Bangka Belitung, betul. Oh ya, kita memilih lokasi Bangka Belitung pertama karena memang di Bangka Belitung itu salah satu provinsi yang sudah sering digadang-gadang tentang PLTN ya. Itu poin pertama. Yang kedua saat itu ketika kita sebenarnya saat
kita menyelesaikan studi kami di 2019 dengan SDM, itu ada 3 provinsi. Salah satunya Bangka Belitung ya. Nah, cuman dari 3 provinsi itu yang dengan cepat menyambut dengan baik itu adalah Gubernur Bangka Belitung. Nah, sesungguhnya adalah itu karena tentunya ini nggak mungkin bisa terjadi tanpa dukungan daripada pemerintah daerah, khususnya provinsi dan pemerintah daerah. Dan itulah alasan kenapa akhirnya pertama juga masyarakat di sana sudah teredukasi karena Batan saat itu juga udah sering bolak-balik ke Bangka Belitung walaupun karena nggak program-program sebelumnya setelah gagal di Jepara dulu ya kan ya, lalu kan ke Bangka Belitung ya. Tapi juga nggak terrealisasi ya. Mudah-mudahan kan kali ini bisa terrealisasi karena kan kita dananya tanpa APBN ya, kita investasi swasta. Dulu kan bergantung kepada APBN. Jadi karena hal tersebut yaitu sudahnya tersosialisasi cukup baik dan juga adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun gubernur, maka kita memilih saya rasa sangat tepat. Nah, yang terakhir adalah di Bangka Belitung itu memiliki satu mineral ikutan timah yang namanya thorium. Ya, yang itu adalah sebenarnya adalah suatu sumber energi yang luar biasa. Tapi saat ini belum termanfaatkan gitu ya. Baik. Nah, jadi karena 3 hal itulah kita memilih Bangka Belitung.